Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, bertemu kembali dalam Sapaan Inspiratif Klasis Pulau Jawa. Saya Pendeta Fredianto Arif dari Cabang Kebaktian Malang mengucapkan selamat bertemu dalam Sapaan Inspiratif Senin 2 Agustus 2021. Saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan toples kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sebuah kelas filsafat ada seorang profesor yang parubaya masuk dalam kelas dengan membawa berbagai perlengkapannya. Satu persatu perlengkapan itu, dan perlengkapan ini tidak asing bagi kita juga. Dia mengeluarkan dari tasnya dan kemudian meletakkan di atas meja. Satu persatu batu itu dimasukkan ke dalam toples. Dia memasukkan ke dalam toples ini. Dia memasukkan dan memasukkannya. Setelah dia memasukkan, dia mengangkatnya dan bertanya kepada mahasiswanya, apakah toples ini sudah penuh? Serentak mahasiswa itu menjawab, sudah penuh, Prof. Kemudian profesor itu mengambil lagi kerikil dan dia memasukkan satu persatu, dan itu masih bisa ditampung oleh toples ini. Memasukkannya sampai pada celah-celah yang masih bisa dimasukinya. Kemudian dia bertanya kepada mahasiswanya lagi, apakah toples ini sudah penuh? Serentak mahasiswanya mengatakan, sudah penuh, Prof. Kemudian profesor itu mengambil lagi kerikil yang lebih kecil. Kemudian dia memasukkan ke dalam toples ini. Dan ini masih masuk, masih bisa dimuat. Dia menggoncangkannya sampai kerikil-kerikil itu mengisi rongga-rongga yang masih kosong. Diisinya sampai kelihatan sudah penuh. Kemudian profesor itu kemudian mengangkat sekali lagi, apakah ini sudah penuh? Semua mahasiswa mengatakan, penuh, Prof. Kemudian dia mengambil lagi pasir untuk diisinya. Profesor ini mengambil pasir dan mengisi ke dalam toples ini, diisi sampai kelihatan penuh. Dan kemudian profesor itu mengguncangkan sampai mengisi rongga-rongga yang masih kosong. Dan terisi rongga-rongga yang masih kosong tersebut sampai penuh. Kemudian mengambil lagi segelas air untuk diisi ke dalam toples ini. Sampai penuh seperti ini. Kata sang profesor, sebagai kaum rendah, saya ingin kalian memahami bahwa toples ini mewakili hidup kita. Batu-batu adalah seperti halnya keluarga Anda, makanan, kesehatan, teman hidup Anda, teman bermain, teman kerja, dan lain-lain. Kerikil adalah hal-hal lain yang penting seperti pekerjaan Anda, rumah Anda, mobil Anda. Pasir adalah segala sesuatu yang kecil-kecil sebagai pemanis dalam hidup saudara. Ketika Anda meletakkan pasir ke dalam toples pertama, tidak akan ada ruang untuk kerikil atau batu-batu itu. Hal yang sama berlaku untuk hidup Anda. Jika Anda menghabiskan seluruh waktu Anda dan energi Anda pada hal-hal yang kecil, saudara-saudara tidak akan memiliki ruang untuk hal-hal yang penting bagi saudara. Perhatikanlah hal-hal yang sangat penting untuk kebahagiaan saudara. Luangkan waktu untuk keluarga. Batu-batu itu hal-hal yang besar, benar dan penting. Tetapkanlah prioritas saudara. Sisanya air. Setelah profesor ini menjelaskan, ada seorang murid dari belakang yang bertanya. Mengangkat tangannya dan bertanya, Prof, air itu menggambarkan apa?
Profesor tersenyum dan mengatakan, "Aku senang kau bertanya. Ini hanya untuk menunjukkan kepada saudara, tidak peduli seberapa penuh hidup Anda, selalu ada ruang untuk air. Dan air ini adalah ruang untuk rehat sejenak, untuk beribadah dan sujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa." Luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, rupanya yang menjadi prioritas hidup kita adalah meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Waktu untuk teduh, waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, ada batu, ada kerikil, ada pasir dalam hidup kita ini. Diibaratkan seperti itu, itulah kebutuhan kita sehari-hari. Namun sekali lagi, ada hal yang lebih penting. Ketika minggu kemarin kita merenungkan tentang roti hidup, di mana Yesus Kristus adalah roti hidup yang kekal. Yang pada saat itu orang-orang banyak mengikut Yesus. Tidak bisa dipungkiri karena dia melihat mujizat dan bahkan karena ada makanan. Itu berarti ada motivasi lain karena ada sebuah persoalan makanan yang dilihat. Tetapi saudara-saudara, rupanya ada hal penting untuk kita melihat, yaitu waktu bersama dengan Tuhan. Manusia bukan hanya pencari makan, tetapi lebih dari itu, yaitu pencari makna. Maka carilah makna hidup di dalam Tuhan kita. Saudara-saudara, mari kita menempatkan Tuhan sebagai sebuah prioritas dalam kehidupan kita. Jangan sampai hal-hal yang tidak semestinya kemudian menempati daripada kehidupan kita, itu menghalangi daripada posisi Tuhan dalam hidup kita. Dahulukanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk inspirasi yang boleh kami dapatkan pada saat ini. Bapa di sorga, kami akan beraktivitas 1 minggu ke depan hari ini. Dalam kami memulai hari baru kami, Tuhan sertai kami semua, berikan kesehatan kepada kami. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan berkati dalam mengangkat pelayanan untuk memerintah kami. Berikan pemulihan bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah kami bergumul pada saat ini Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikian sapaan inspiratif. Saya Pendeta Fredianto Arif mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas bagi kita. Terus berinovasi, terus kreatif, dan tetap jaga kesehatan.